kasih Bapa yang baik. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan ditinggikan di tempat ini. Yesus Tuhan dimuliakan di tempat yang maha tinggi di surga dan juga di bumi. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Oleh karena kemurahan-Mu, kami ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah sekarang Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini, kami menyembah Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, dan kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah umat-Mu di rumah ya Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi saat ini, sebab Engkau Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Engkau Tuhan yang menyatakan pribadi-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami ya Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan pada saat pagi hari ini dalam pengurapan yang baik. Hamba serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa otoritas Roh Kudus. Bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Salam. Salam jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Saya percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga jemaat yang sedang mengikuti live online pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengetahuan kita akan Tuhan harus semakin bertambah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, semakin kita mengetahui Tuhan dan karakternya, maka kita semakin tertarik akan Dia. Maka kita akan semakin tertarik akan pribadinya. Pengetahuan kita tentang Tuhan tidak bisa stagnan. Itulah sebabnya Paulus berkata di Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Apa yang dikatakan di sana saudaraku? Kita baca sama-sama, dan saudaraku yang ada di rumah kita baca sama-sama 3, 2 ayat. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Saudaraku, saya membaca buku yang ditulis Apostel Guillermo Maldonado. Di bukunya Jesus is Coming, dia menulis, dia mengutip situs web industri di mana perkembangan pengetahuan di dunia ini berkembang. Fuller menuliskan bahwa di tahun 1900 pelipat gandaan pengetahuan itu pengetahuan itu sekali 100 tahun, satu abad. Di akhir Perang Dunia Kedua 1945, pelipat gandaan pengetahuan berlipat ganda setiap 25 tahun. Di 2013, Fuller juga mencatat bahwa pengetahuan meningkat 2 kali lipat setiap 13 bulan. Bahkan IBM, International Business Machine Corporation di Amerika Serikat menyatakan ini adalah yang membuat perangkat keras dan perangkat lunak, komputer,
Mereka berkata, saudaraku, akan terjadi di kemudian katanya bahwa pelipat gandaan pengetahuan manusia itu sekali 12 jam. Wow. Makanya kita tidak heran sekarang, saudaraku, ya, percepatan demi percepatan terjadi. Amin. Percepatan demi percepatan terjadi. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali, percepatan akan semakin kencang. Oleh sebab itu, perlu juga pengetahuan kita akan Tuhan semakin bertambah. 10 tahun yang lalu dengan sekarang, pengetahuan kita akan Tuhan semakin bertambah. Amin. Itulah sebabnya Paulus berdoa tidak henti-henti supaya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita untuk kita mengenal keajaiban Tuhan. Saudaraku, saya memberikan tema pada saat ini kemahakuasaan Yesus. Kemahakuasaan Yesus. Katakan kemahakuasaan Yesus. Kemahakuasaan Yesus. Mari kita baca Kolose 1 ayat 15. Ya, ayat 15 sampai 19 kita baca. 3 sudah dapat? Amin. Oke. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Amin. Saya percaya berkat Tuhan yang sama terjadi di keluarga Bapak dan Ibu. Dan saya percaya ada pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mari kita sama-sama membaca 3:2 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernyataan Allah kepada manusia ada 2 hal: pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum bahwa Allah itu ada dari segala ciptaan yang ada kita lihat. Ada matahari, ada bulan, ada laut, ada gunung-gunung. Segala sesuatu yang kita lihat di bumi ini bahwa ada di balik itu, yaitu Tuhan. Amin. Tetapi ada pernyataan khusus. Pernyataan khusus ini saudara, itulah Yesus yang dinyatakan, yang diwahyukan di dalam perjanjian lama untuk kita sembah, untuk kita puji, dan untuk kita muliakan. Mari beri pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan menyatakan pernyataan khusus kepada saudara, berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang khusus. Amin. Katakan, saya adalah orang yang khusus. Kita adalah orang yang khusus yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara dan saya adalah orang yang khusus. Tidak semua orang dipilih. Ya, sekalipun kita memberitakan firman Tuhan, tetapi banyak orang menolak Yesus adalah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa saudara ada di tempat ini? Kenapa saudara percaya kepada Yesus adalah Tuhan? Karena Anda adalah orang yang khusus di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat saudaraku, kemahakuasaan Yesus dikatakan di ayat 15,
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia adalah gambar Allah. Ia adalah imago Dei Allah. Dia adalah gambar Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Yahweh di dalam perjanjian lama, saudaraku, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 berkata, mari kita lihat, kita baca sama-sama 3 ayat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah ayat Allah. Ayat 14, saudaraku. Ayat 14. Kita baca sama-sama 3 ayat. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah sebabnya, saudaraku yang terkasih, Yesus adalah sehakikat dengan Allah. Yesus adalah setara dengan Allah. Amin. Amin. Dia adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Kesatuan itu adalah kekal adanya. Dia tidak terpisahkan. Itulah sebabnya ketika kita baca dulu Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 9, kita baca. Kita baca 3-2-nya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapakku di dalam aku? Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sehakikat dengan Allah. Yesus bersatu, ada dalam kesatuan yang kekal dengan Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yahweh. Amin. Iya. Coba dulu Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 yang dinubuatkan oleh Yesaya, saudaraku, Nabi Yesaya. Oke, kita baca 3-2 ayat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Beri pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama kemahkosaan Yesus, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Yahweh. Itulah sebabnya Paulus mencatat di Filipi, saudaraku, segala nama tunduk kepada Yesus, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saudara yang terkasih, berbahagialah di dalam Yesus. Yang kedua, saudaraku, yang kedua kita baca ayat 16, Kolose 1 ayat 16, 3-2 ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Yesus menciptakan segala sesuatu. Haleluya. Kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, artinya Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Besar. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, bahkan Tuhan yang Maha Tahu. Ketika Dia bersama dengan murid-muridnya, sebelum murid-muridnya berkata sesuatu, Dia mengetahui isi hati murid-muridnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dia adalah Maha Kuasa. Iya, Dialah pencipta segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang jadi tanpa Dia menciptakan. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tidak ada sesuatu yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Ada amin? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, katanya, tidak ada satu pun yang telah jadi. Bapak Ibu Saudara, artinya Dia Maha Kuasa, Dia Maha Besar, Dia dahsyat. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, kita baca ayat 17. 3, 2, ya. Ia ada terlebih dahulu dan dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Apa yang Anda sebutkan ada di dalam Dia. Segala keperluanmu ada di dalam Dia. Segala kebutuhanmu ada di dalam Dia. Amin, saudaraku. Segala sesuatu, bahkan hikmat, pengetahuan ada di dalam Dia. Kita baca Kolose 2 ayat 3, saudara. 3:2, ya. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta dan pengetahuan. Oh, segala hikmat, harta, hikmat, dan pengetahuan. Harta ada di dalam Dia. Mazmur 24 ayat 1 berkata, saudaraku, langit dan bumi adalah milik-Nya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Wow, sungguh ajaib, saudara. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Harta ada di dalam Dia. Sukacita ada di dalam Dia. Tuhan katakan di Yohanes 15, saudara, dikatakan ayat 11 kalau tidak salah, segala sesuatu telah kuberitahukan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam engkau, dan supaya sukacitamu penuh, supaya sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Dia ada sukacita, di dalam Dia ada damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dia sumber damai sejahtera. Di tengah situasi keadaan yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, Dia sanggup memberikan kita damai sejahtera. Dia sanggup memberikan kita sukacita. Pergumulan apapun yang kita hadapi sekarang ini, saudara, Dia sanggup memberikan kita sukacita. Dia sanggup memberikan kita damai sejahtera. Dan 1 Yohanes 4, saudaraku, berkata, Allah itu kasih. Allah itu kasih. Saudaraku, Dia mengasihi saudara. Sekalipun banyak pergumulan, kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan
Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang pada kita. Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita sebagai anak yatim piatu. Tetapi kita adalah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi kebutuhanmu dalam hidup? Apa yang menjadi keperluanmu dalam hidup? Segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Saudara yang terkasih, yang keempat saudaraku, ini kita baca saudaraku, yang ketiga dulu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalamnya. Seluruh keberadaan Allah berdiam di dalam Yesus. Amin. Kalau Dia yang berkata aku mengasihi engkau di dalam perjanjian lama saudaraku, Dia juga yang berkata di dalam perjanjian baru bahwa Dia juga mengasihi kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya dikatakan jangan takut. Jangan takut. Tuhan mau kita jangan takut. Iya, tetapi supaya kita percaya kepada Dia. Jangan kita bimbang, sebab Dia adalah Allah kita. Dia yang memegang tangan kanan kita saudara dan memberikan kita kemenangan. Sebab Dia telah menang Bapak Ibu. Dia sudah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan itu kepada saudara dan saya. Saudaraku yang keempat saudaraku, kita baca ayat yang ke-22. Kita baca ayat yang ke-22. Sorry sebentar. Kita baca ayat 18. Kita baca ayat 18. 3-2 yang ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Dikatakan di sini, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dia mengambil tempat di dalam hidup kita sebagai kepala. Artinya apa? Dia mau memerintah atas seluruh hidup kita. Dia mengambil bagian dalam hidup kita sebagai kepala, supaya Dia memerintah, memimpin kita. Artinya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang keempat, kepenuhan Kristus ada di dalam diri kita orang percaya. Amin. Kepenuhan Kristus ada di dalam diri kita orang percaya Bapak Ibu. Mari kita baca Efesus 1 ayat 22 sampai 23 saudaraku. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. 3-2-nya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Katakan amin. Oh, saudara yang terkasih, saya bersuka cita ketika saya membaca firman Tuhan ini, saudara. Iya, dikatakan saudaraku, Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Dia mengambil bagian dalam hidup kita sebagai kepala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dia adalah kepala kita dan kita adalah tubuhnya. Itulah sebabnya Dia harus rela mengorbankan darahnya yang sangat mahal. Untuk apa? Menguduskan saudara,
membasuh saudara, mentahirkan kita semua saudara, supaya Dia mau tinggal di dalam kita, supaya Dia menjadi kepala atas kita. Iya, darahnya tertumpah untuk kita saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan di Kolose pasal 1 ayat yang ke-20, dan oleh Dialah Ia telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darahnya harus Dia korbankan untuk saudara dan saya. Dan dikatakan di ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Ayat 22 kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oh, haleluya, amin. Dia menempatkan saudara kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya, karena Dia mau mengambil bagian dalam hidup kita sebagai kepala yang memenuhi saudara dan saya. Kepenuhannya adalah orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita satu tubuh saudaraku, jangan saling menyakiti saudara, karena kita satu tubuh. Kita adalah tubuhnya Bapak Ibu. Dia mau maksimal, pekerjaan yang mau maksimal dalam hidup kita. Apabila kita mau dipimpin oleh Tuhan, apabila kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita relakan hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Karena Dia setara dengan Roh dan Roh Kudus, supaya kita semakin mengasihi Tuhan Yesus dan semakin kita memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan mau kita mengalami kuasa itu. Tuhan kita mau mengalami Dia. Bukan kekuatan kita lagi, tetapi Dia mau mengambil tempat di dalam hati kita. Firman Tuhan mau mengambil tempat di hati kita. Untuk apa? Supaya firman itu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudaraku, biarlah pikiran Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Amin. Dikatakan biarlah pikiran Kristus menguasai hati dan pikiran kita, supaya apa yang Tuhan katakan itu yang kita katakan, supaya apa Tuhan mau kita lakukan itu kita lakukan. Saudaraku, kalau kita mendengar dunia sekarang ini saudaraku, apa yang terjadi, kita akan semakin takut, akan semakin khawatir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi bagian kita, katakan yang menjadi bagian saya. Katakan yang menjadi bagian saya. Kita baca ayat 23. 3, 2 ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi bagian saudara dan saya? Dikatakan saudaraku, tetap bertekun, harus bertekun dalam iman. Katakan bertekun dalam iman. Jemaat yang ada di rumah, bertekun dalam iman. Amin Bapak Ibu saudara, bertekun dalam iman. Saya mengaplikasikan bertekun dalam iman itu saudaraku.
kita harus masuk dalam penyembahan. Ya, kita harus masuk dalam penyembahan yang lebih dalam. Saya diberkati waktu Pastor Ratna menyampaikan firman Tuhan di Tanjung Priok, saudaraku. Kita harus masuk dalam level yang lebih dalam sampai menyentuh hatinya Tuhan. Ya, menyembah Dia seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab itulah yang dicari oleh Bapa. Itu juga yang dicari oleh Yesus, penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudaraku, kita harus masuk dalam penyembahan. Saya bersyukur kepada kita, saudaraku, penyembah-penyembah di tempat ini. Saya mulai masuk, sudah mulai naik. Tetapi ingat saudaraku, dalam tahapan ini akan ada ujian. Dalam tahapan ini akan ada ujian. Setiap level yang kita naiki, setiap level yang kita berada, selalu ada ujian. Kalau kita menang dalam ujian itu, kita akan semakin naik lagi di bawah oleh Tuhan, sampai sempurna penyembahan kita di hadapan Tuhan, dan kesempurnaan itu nanti di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan gampang sakit hati. Saya mau katakan jangan gampang sakit hati. Secara khusus ya para presiden worship, jangan sampai. Mari supaya kita terus maju, saudara, masuk dalam penyembahan lebih dalam kepada Tuhan. Karena dalam penyembahan itu, saudaraku, di situ kuasa Tuhan bertahta. Amin. Saudaraku, firman kita katakan pun, kalau memang apa nggak bisa diterima, saudaraku. Satu kesaksian, saudaraku, anak kami Seli, dia kena COVID-19 di Jakarta. Saya sebagai ayah mengerti betul bagaimana dia. Rasa khawatirnya tinggi, rasa khawatir. Akhirnya apa, saudaraku? Dia mau ditempatkan, mau diapa ke rumah sakit full. Dan wisma atlet, saudaraku, full. Tadinya mau ditaruhkan ya kantornya di hotel, rupanya paket itu gak ada lagi. Saudaraku, bagaimana seorang putri sendirian, dia terisolasi di kamar, saudaraku. Bagaimana stresnya dia? Ya, sampai saya minta kepada teman, ya hamba-hamba Tuhan, Pastor Jimmy, waktu selesai doa ibadah keluarga di sini, dan saya sampaikan bagaimana keadaan Seri. Kita bersama-sama berdoa di tempat ini. Saya percaya, saudaraku, kuasa doa itu dahsyat dan luar biasa. Ya, tetapi malam-malamnya, saudaraku, selalu dia tidak bisa tidur sampai jam 3. Saya katakan, saya bacakan firman Tuhan juga enggak apa. Akhirnya apa? Saya penyembah. Kami video call, saudaraku. Saya penyembah, saya nyanyi puji-pujian, saudara. Sepanjang saya puji-pujian, dan disitulah dia bisa tidur, Bapak. Jadi Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Sekalipun kita berjauhan, saudara, di saat puji-pujian dinaikkan, iya, Tuhan berkuasa. Tuhan memberikan ketenangan. Saya teringat ketika Saul, saudaraku, ada roh jahat yang mengganggunya. Daud datang memuji menyembah dengan kecapi, saudaraku, dan di situ dia memperoleh ketenangan. Saya percaya pujian penyembahan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Tuhan bertahta. Amin. Yosafat membangun suatu laskar pujian penyembahan untuk berperang melawan raja-raja yang datang mau menyerang mereka. Ketika mereka menaikkan pujian penyembahan, apa? Tuhan membuat penghadapan kepada musuh. Saudaraku, mari kita tingkatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi iman itu, saudaraku, bertekun dalam iman. Kita harus tekun menyembah Tuhan. Yang kedua, kita harus tekun berdoa.
Katakan tekun berdoa. Tekun berdoa. Hari-hari ini saudaraku, kita harus selalu berdoa. Puji Tuhan, ada tim doa yang selalu setia berdoa. Ya, puji Tuhan. Tuhan terus memberkati, membangkitkan terus, jangan lemah, terus berdoa. Dan yang ketiga saudara, kita harus bertekun membaca firman Tuhan. Katakan bertekun membaca firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan kebenaran. Karena dikatakan ketika kita bertekun membaca firman Tuhan, apa yang terjadi? Iman kita timbul. Amin. Iman timbul saudaraku. Kita harus bertekun membaca firman Tuhan. Perhatian kita harus kepada firman Tuhan. Iya, itu yang ketiga saudara. Jadi itu aplikasi daripada bertekun dalam iman. Yang kedua di sini saudaraku, dikatakan supaya kita teguh. Katakan teguh. Teguh saudara. Bumi dan langit dan bumi akan bergoncang, tetapi firman Tuhan tetap tinggal tetap saudara. Di dalam Tuhanlah kita yang teguh, di dalam firman kita kuat. Dan dikatakan di ayat yang di kemudian, ya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan yang ketiga dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan hijau. Jangan bergeser dari pengharapan hijau. Hijau itu apa saudara? Itulah Yesus yang telah bangkit, yang telah hidup, yang ada bersama dengan saudara dan saya. Dia mau mengambil bagian dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku, saya undang semua present worship ke tempat ini. Haleluya Bapak. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang khusus. Dia mau supaya dia menjadi pusat dari segala kehidupan kita. Dialah kepala atas kita. Dia yang memerintah, yang memimpin kita. Mari Bapak Ibu bangkit kita bersama, dan juga semua yang ada di rumah untuk meresponi firman Tuhan ini. Katakan Jesus is the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be. It's always been you, Jesus. Jesus.
terkasih di dalam Tuhan, jadikanlah Yesus sebagai pusat dalam kehidupan. Jadikanlah Yesus pusat dalam keluargamu. Jadikanlah Yesus pusat dari segala pekerjaanmu, dari pelayananmu, dari segala usahamu. Biarkan Dia memimpin. Jika itu kerinduan saudara, angkat tanganmu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah pusat dari segala kehidupan kami. Engkaulah pusat dari segala pribadi kami ya Tuhan. Engkau mau mengambil bagian dalam hidup kami sebagai kepala, untuk memerintah, untuk berkuasa, menuntun kami, memimpin kami Tuhan kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Segala kuasa ada di dalam Engkau Tuhan, dan kami adalah kepenuhan. Itulah sebabnya supaya Tuhan bangkitkan iman kami. Iman-Mu yang ada di dalam kami, itu yang menggerakkan kami ya Tuhan. Roh-Mu yang di dalam kami, itu yang menggerakkan kami untuk melangkah. Dan kami percaya Tuhan, kuasa yang dahsyat dan ajaib kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata.